Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menyampaikan penyusunan instrumen penelitian. Yang dimana anggota kami adalah yang pertama saya sendiri adalah Dimas Lesmana C1B01832. Yang kedua adalah Edwin Kurniadi Amri NPM C1B01857. Yang ketiga adalah Ferdiansa NPM C1B01853. Yang keempat adalah Muhammad Mulya Darmawan C1B01852. Yang kelima adalah Muhammad Rifan Fahri Fadillah NPM C1B01845. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu adalah tentang kerangka teoritik dan pengukuran konstruk dalam kurung variabel. Bagaimana variabel diukur? Berbagai objek dapat diukur dengan mudah. Misalnya, berapa tinggi badan saudara, berapa lama saudara telah bekerja, apa jabatan saudara, berapa usia saudara. Jawaban pernyataan di atas memiliki alat pengukuran yang sesuai dan objektif. Bagaimana apabila pertanyaan, bagaimana perasaan, feeling Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Bagaimana sikap mahasiswa Gunadarma terhadap perubahan proses pembelajaran? Yang ketiga adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pengajarnya. Pertanyaan di atas sukar untuk dijawab dan diukur karena bersifat abstrak. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengurangi karakteristik yang abstrak dari konsep-konsep seperti motivasi, keterlibatan, kepuasan, dan perilaku konsumen. Misalnya, konsep kecenderungan perilaku konsumen dalam pembelian bersifat abstrak. Tetapi kita dapat menduga kecenderungan perilaku tersebut dari apa yang dilakukan konsumen. Misalnya, A. Apakah konsumen tersebut mengatakan hal-hal positif dan mengenai produk atau merek kepada orang lain? Yang kedua adalah apakah konsumen merekomendasikan produk tersebut kepada orang yang meminta pendapatnya? Yang keempat adalah apakah mendorong teman-temannya atau kenalannya untuk membeli produk tersebut? Yang keempat adalah apakah akan tetap memiliki produk tersebut apabila harganya dinaikkan? Pengertian pengukuran variabel. Pengukuran variabel, jika dipahami dari sisi variabel, adalah proses penghubungan konsep dengan fakta empirik, realitas. Jika dipahami dari sisi fakta, pengukuran variabel adalah pemberian bilangan atau simbol pada peristiwa empirik menurut aturan yang ditetapkan, misalnya aturan P untuk pria dan W untuk wanita. Aturan beri 5 untuk sangat setuju, beri 4 untuk setuju, beri 3 untuk netral, beri 2 untuk tidak setuju, beri 1 untuk sangat tidak setuju. Pengukuran variabel lebih berguna untuk variabel yang bersifat abstrak, seperti sikap, motivasi, kinerja, dan lain-lain. Untuk variabel seperti ini, pengukuran tidak dapat secara langsung terhadap variabelnya, melainkan secara tidak langsung melalui indikat atau proksinya yang bisa diamati. Indikat atau proksi inilah yang dinamakan sebagai fakta atau realitas. Contoh untuk membedakan perusahaan yang melakukan perataan laba yang tidak melakukan perataan laba. Digunakan proksi indeks Excel tahun 1981, dikutip Asi dan Gudono. Kalau ingin mengetahui partisipasi penyusunan anggaran oleh manajer, diperlakukan pengukuran secara tidak langsung melalui indikat-indikat. Seberapa banyak keterlibatan manajer dalam menyusun unsur-unsur anggaran. Yang kedua adalah kepuasan terhadap finansial anggaran. Yang ketiga adalah seberapa penting pendapatan manajer dalam menyusun anggaran. Pengukuran yang baik adalah pengukuran yang bisa dimaksudkan isomers, yaitu terjadi kesamaan antara realitas atau fakta yang diteliti dengan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran. Sebagai contoh, pengukuran variabel partisipasi penyusunan anggaran di atas terhadap 4 orang manajer dilakukan instrumen berskala 7. 1, 2, sampai dengan 7, sedangkan nilai partisipan sesungguhnya adalah 1, 3, 6, dan 8. Pengukuran ini tidak menghasilkan isomer base, karena terdapat nilai 8 yang tidak ada dalam instrumen pengukuran. Proses pengukuran di atas adalah melalui tahap-tahap mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional. Definisi konsep meliputi definisi konstitutif dan operasional. Definisi konstitutif adalah mendefinisikan konsep dengan konstruk lain. Contoh, partisipan dalam penyusunan anggaran adalah seberapa jauh keterlibatan manajer di dalam penyusunan anggaran sendiri. Baiklah, selesai yang saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Kurniadi Amri, NPMC 1B018157. Saya akan melanjutkan apa yang teman saya bicarakan tadi. Di sini saya akan mulai dengan definisi operasional partisipasi. Partisipasi penyusunan anggaran diukur dengan pengeringkatan diri atau sub-rating manajer pada skala pengukuran 7 poin terhadap 6 unsur partisipasi manajer, yaitu dalam penyusunan anggaran, revisi anggaran, diskusi dengan atasan atas inisiatif manajer,
diskusi dengan atasan atas inisiatif atasan manajer, penyusunan anggaran final dan kontribusi manajer. Dan selanjutnya definisi operasional eksperimental atau definisi informasi asimetri oleh Fisher et al. Tahun 2002. Fisher et al. mendefinisikan variabel tersebut sebagai tahu tidaknya subjek eksperimen atau bertindak sebagai bahan atas usulan dan tanggapan usulan anggaran bawahan lain, tanggapan anggaran superior subjek eksperimen kepada bawahan lain, dan jumlah anggaran final bawahan lain dan kinerja selama sesi negosiasi. Selanjutnya, instrumen pengukuran variabel. Sebagian besar langkah dan dalam proses penelitian dilakukan dengan pengumpulan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik survei dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, kemudian responden didatangi oleh pengacara untuk menanyakan informasi yang diminta serta dicatat dalam daftar kuesioner yang telah disiapkan. Instrumen penelitian adalah segala perlengkap peralatan yang dipergunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari responden yang dilakukan dengan pola pengukuran sama. Kegunaan instrumen penelitian: 1. Sebagai alat pencatatan informasi yang disiapkan oleh responden. 2. Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. 3. Sebagai alat evaluasi performance pekerjaan staf peneliti. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansah, NPM C1D011153. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu instrumen pengukur variabel. Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang dipergunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan penelitian dan tidak akan bisa digunakan pada penelitian yang lain karena setiap penelitian memiliki kekhasan penelitian tersendiri. Kegunaan instrumen penelitian: 1. Sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. 2. Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. 3. Sebagai alat evaluasi performance pekerjaan staf peneliti. Instrumen pengukur variabel. Instrumen biasanya digunakan dalam berbagai desain penelitian, kecuali dalam event studi. Tes adalah suatu prosedur sistematis pengujian individu dengan pemberian seperangkat rencana, stimul, dan pemberian bilangan atau bilangan terhadap respon yang timbul dari stimuli tersebut. Skala adalah seperangkat simbol atau bilangan yang dirancang sedemikian sehingga dengan simbol atau bilangan tersebut dapat diberikan berdasarkan suatu aturan kepada individu atau perilakunya yang sedang diukur. C. Kriteria instrumen yang baik. Kekuatan penelitian bisa diketahui dari validitas baik internal maupun eksternalnya. Validitas internal adalah keyakinan terhadap hubungan sebab akibat atau pengaruh dalam desain penelitian yang dilakukan. Validitas eksternal adalah berkenaan dengan kemampuan direalisasinya hasil penelitian pada lingkungan, orang, atau peristiwa lain. Bagaimana membuat instrumen yang baik? Kriteria instrumen yang baik: 1. Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran.
Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu sektor dari suatu instrumen pengukur. 2. Validitas adalah ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki kemampuan mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Rima Fajri Fadilah ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada sensitivitas, yaitu kemampuan suatu instrumen untuk melakukan diskriminasi yang diperlukan untuk masalah penelitian. Biasanya terpenuhi bila derajat validitas dan reliabilitasnya instrumen tinggi. Yang keempat ada objektivitas, yaitu derajat pengukuran instrumen bebas dari pendapat penilaian subjektif, bebas dari bias dan perasaan orang-orang yang menggunakan tes. Yang kelima visibilitas, berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumber daya dan waktu. Langkah-langkah penyusunan instrumen menurut Suharsimi tahun 1993. Yang pertama, tentukan variabel yang terpakai dalam penelitian. Itu bisa dilihat dari judul. Yang kedua, variabel tersebut dicarikan jabarannya dalam bentuk subvariabel yang diketahui dari teori atau penelitian terdahulu. Misalnya variabel kepuasan kerja. Menurut teori atau pendapat para ahli, kepuasan kerja seorang karyawan ditentukan oleh 5 subvariabel, yaitu kepuasan terhadap mutu pekerja, promosi, penyediaan, hubungan dengan rekan sekerja, dan gaji. Yang ketiga ada subvariabel dicarikan jabarannya dalam bentuk indikator-indikator jika ada. Misalnya subvariabel gaji, indikatornya adalah gaji pokok, tunjangan, dan insentif. Yang kelima, apabila jika subindikator masih dapat dibagi lagi menjadi komponen terkecil, maka komponen ini dijadikan sebagai butir-butir pertanyaan dan sebaiknya tersusun menurut hierarki agar mudah dipakai dalam analisis berikutnya. Seluruh butir pertanyaan yang telah selesai ditentukan pada gilirannya akan ditempatkan pada lembaran instrumen seperti angket, kuesioner. Metode atau teknik pengumpulan data itu dari cara memperolehnya ada dua, yang pertama primer dan yang kedua ada sekunder. Terus metode pengumpulan data yang dapat dilakukan peneliti menurut Everin, yang pertama ada wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan suatu pertanyaan kepada narasumber atau orang yang memberikan suatu informasi. Proses wawancara bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasi, pendapat, keterangan, ataupun data yang akan dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara. Yang pertama itu wawancara terstruktur atau struktur interview, yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dan alternatif, dan jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data dan mencatatnya. Yang kedua yaitu wawancara tidak berstruktur atau unstruktur interview. Merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpul datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Yang ketiga yaitu wawancara semi-struktur atau semi-struktur interview. Sudah termasuk dalam kategori in-depth interview yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dan selanjutnya yaitu kuesioner, kuesioner. Merupakan teknik yang paling sederhana. Peneliti perlu memperhatikan hal-hal seperti berupaya sedapat mungkin mempersingkat kuesioner atau menanyakan hal-hal yang penting saja, menggunakan kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi responden. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi terpilih sebagai objek penelitian atau data dari individu sebagai objek penelitian. Dan yang keempat yaitu observasi.
adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Teknik ini mengharuskan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, tanpa berusaha melakukan intervensi terhadap keadaan dan kejadian yang sedang berlaku pada suatu objek. Dan metode selanjutnya itu metode pengumpulan data menurut Umar tahun 2001. Yang pertama itu metode pengamatan. Metode pengamatan adalah dengan melihat atau mendengar peristiwa atau tindakan orang yang diamati dan kemudian mencatat hasil pengamatan mereka dengan catatan atau bantuan lainnya. Dan yang kedua itu metode tes, yaitu mengukur suatu objek yang diteliti yang mengarah pada karakteristik atau kualifikasi tertentu sehingga tercapai suatu tujuan yang ingin diteliti. Yang ketiga itu metode pertanyaan, dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis atau tidak. Dengan mengumpulkan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan, nanti akan terkumpulnya data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Kriteria pertanyaan yang efektif menurut Fogg yang dikutip Shevilla tahun 1988 terdiri atas yang pertama yaitu kejelasan bahasa yang digunakan, yang kedua yaitu ketegasan isi dan periode waktu, yang ketiga yaitu bertujuan tunggal, yang keempat yaitu bebas dari asumsi, yang kelima yaitu bebas dari saran, dan yang terakhir yaitu kesempurnaan dan konsistensi tata bahasa. Yang selanjutnya yaitu cara membuat kuesioner. Komponen inti kuesioner Nur Emory tahun 1995 yaitu dari subjek, yang kedua itu adanya ajakan, yang ketiga adanya petunjuk pengisian kuesioner, yang keempat yaitu adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat mengisi jawaban baik secara tertutup, semi tertutup ataupun terbuka. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.